Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah di pagi ini kita dapat berjumpa lagi dalam mata kuliah historiografi umum untuk kelas jenengan semuanya. Di pagi ini kita masih akan membahas berkenaan tentang historiografi, definisinya apa, terus kemudian ruang lingkupnya apa, terus kemudian hal-hal yang berkenaan tentang historiografi, serta tujuan pembelajaran historiografi atau tujuan kemunculan dari historiografi. Tuh, sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Semoga perkuliahan kita hari ini mendapat kelancaran dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat bagi kita semuanya, baik bagi jenengan maupun bagi saya pribadi. Mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita bahas tentang historiografi. Minggu lalu sudah saya singgung berkenaan tentang historiografi serta apa saja yang dibahas di dalam historiografi. Oke, di sini saya akan tampilkan salah satu tulisan berkenaan tentang historiografi. Di sini historiografi adalah atau bahasa lainnya how historians to history. Ini bagaimana para sejarawan itu di mata sejarah, itu historiografi. Ini tema utamanya. Sekarang, why do we study history? Kenapa kita perlu untuk belajar sejarah? Oke, di sini yang pertama adalah people who are not historian sometimes think of history as the fact about the past. Orang-orang yang umumnya mereka bukan sejarawan, terkadang atau sering menyatakan bahwa histori itu adalah atau sejarah itu adalah fakta-fakta tentang masa lalu. Jadi semua masa lalu itu dianggap fakta itu. Atau hal yang didengar tentang masa lalu atau yang masa lampau itu mereka anggap sebagai fakta. Padahal historian are supposed to know otherwise, bahwa seorang sejarawan atau kebanyakan sejarawan harusnya tidak berpikir seperti itu. The facts are there to be sure, but they are infinite in number and speak, if at all, in conflicting, often unintelligible voices. Memang kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta itu di sana, to be sure, bahwa kita yakin bahwa kenyataan itu di sana. But they are infinite, tapi kesemuanya itu sebenarnya tidak terbatas dalam jumlahnya maupun dalam pembicaraannya. Bahkan beberapa di antaranya mungkin in conflicting, konflik maksudnya itu saling bersilangan. Ada yang mengatakan A, ada yang mengatakan B tentang suatu peristiwa, often unintelligible, bahkan kadang membuat kebingungan ke kita. Bahkan itu sebenarnya informasi yang harusnya itu informasi bukan benar, tapi kita anggap benar. Termasuk voices ini. Voices itu ya pendapat-pendapat orang, dan semuanya tidak dapat dianggap sebagai sebuah kebenaran. Itu. It is the task of the historian to reach back into this incoherent babel of facts, choose the one that are important, and figure out what it is they say. Ini. Maka, tugas dari sejarawan adalah to reach back into this incoherent babel of facts untuk dapat menggapai fakta-fakta yang membingungkan ini atau untuk dapat memilah. Choose the one. Nah, ini memilih salah satu yang memang benar-benar penting, ya bukan hanya satu. Maksudnya memilih fakta-fakta yang memang benar-benar penting tentang peristiwa yang ingin kita ketahui. And figure out what it is they say. Dan kemudian kita menerjemahkan atau berusaha untuk menggali informasi sebenarnya tentang fakta-fakta yang kita dapatkan atau sumber-sumber yang kita dapatkan. Nah ini maka kenapa kita penting mempelajari sejarah, karena kita seorang sejarawan otomatis ya memiliki kewajiban untuk dapat memberikan edukasi itu terhadap masyarakat umum. Kalau masyarakat umum mengatakan, oh yang lalu ya, intinya kalau orang mengomongkan ini ya berarti benar. Padahal tidak. Masih banyak fakta-fakta yang tercampur dengan tadi suara-suara atau pendapat-pendapat yang sebenarnya kalau bacanya sekarang hoax, berita bohong, itu yang dicampurkan dengan fakta-fakta yang sebenarnya. Makanya tugas dari sejarawan adalah memilah itu kemudian menyajikan objektif mungkin atau menyajikan sebaik mungkin, menyajikan fakta-fakta yang paling dekat mendekati kebenaran. Itu tentang sejarah ya.
Terus kemudian kita beranjak kepada historiografi. Historiografi itu sebenarnya dimaknakan apa? Historiografi is the study of the way history has been and is written, atau the history of historical writing. Ini yang kemarin saya sebut. Historiografi adalah sebuah studi of the way history has been and is written, tentang bagaimana sejarah itu terjadi dan kemudian bagaimana sejarah itu dituliskan. Jadi bukan terus historiografi penyajian sejarah, tidak. Tapi studi tentang bagaimana sejarah itu ada dan kemudian bagaimana sejarah itu dituliskan pada masanya. Atau bahasa lainnya seperti ini, the history of historical writing. Sejarah tentang penulisan sejarah. Jadi kita mempelajari tentang penulisan sejarah di masing-masing masa. Itu yang dinamakan historiografi. Itu ya. When you study historiography, you do not study the event of the past directly, but the changing interpretation of those event in the work of individual historians. Ini, ketika kamu mempelajari tentang historiografi, kamu atau jenengan semuanya itu tidak secara langsung mempelajari tentang kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Tapi kita berusaha memahami atau kita berusaha mempelajari tentang interpretasi atau penerjemahan-penerjemahan yang berubah-ubah atau yang berbeda-beda tentang suatu peristiwa yang dilakukan oleh para sejarawan. Jadi kita berusaha memilah-milah lagi bagaimana sudut pandang para sejarawan yang menuliskan tentang peristiwa di masa lampau itu. Misalkan G30 SPKI. G30 SPKI kan, kalau misalkan kita sejarawan, dalam sejarah kan berarti kita berusaha meneliti langsung, kemudian menuliskan tentang G30 SPKI. Tidak demikian dengan historiografi. Kita berusaha mencari siapa saja toh yang menuliskan tentang G30 SPKI. Oh, di masa ketika pemberontakan ada nama si A menuliskan seperti ini atau menuliskan karya sejarah tentang G30 SPKI. Oh, ada si B, ada si C, ada si D. Lah, orang-orang inilah yang kita teliti di sini bagaimana dia menuliskan tentang historiografi, menuliskan tentang G30 SPKI tersebut. Itu. Terus kemudian historiography is the written record of what is known of human lives and societies in the past and how historians have attempted to understand them. Jadi historiografi ini adalah rekod itu apa ya? Berarti written of what is known of human life, berarti ini semacam apa itu, rekod terhadap apa saja yang terjadi pada manusia di masa lalu serta komunitasnya dan bagaimana sejarawan itu berusaha memahami itu. Jadi peristiwa masa lampau ya, peristiwa masa lampau terus kemudian sudah terjadi yang melibatkan manusia pada masa tersebut serta society-nya serta komunitasnya, dan bagaimana para sejarawan di masa tersebut itu memahami peristiwa tersebut itu. Jadi isinya adalah rekaman itu, intinya rekaman berkenaan tentang peristiwa masa lampau, tapi kita tidak langsung memeriksa rekaman peristiwa masa lampau, tidak langsung memeriksa peristiwa masa lampau tersebut, kita periksa rekamannya. Siapa yang merekam? Ya para sejarawan di masa tersebut atau yang mendekati masa tersebut. Itu pembahasan dari historiografi. Oke, sekarang kita beranjak ke problem with history atau masalah-masalah yang kita temukan tentang sejarah, dalam sejarah. The concern of all serious historian has been to collect and record facts about the human past and often to discover new facts. The concern of all serious historian has been to collect and record. Nah, ini yang menjadi masalah bagi sejarawan yang memang benar-benar serius adalah bagaimana collect itu mengumpulkan, kemudian merekam fakta-fakta tentang manusia-manusia di zaman di masa lalu, dan bagaimana kita itu bisa menemukan fakta-fakta yang sebenarnya itu. Jadi harus bisa memilah mana yang fakta yang memang dilemparkan atau hanya pendapat-pendapat yang sebenarnya tidak ada kebenarannya, dan kita menggunakan fakta-fakta yang memang paling mendekati kebenaran. They have known that the information they have is incomplete, partly incorrect, or biased, or requires careful attention. Maka sebenarnya informasi yang didapatkan itu ya bukannya suudon, tapi sebagian besar kita harus percaya bahwa tidak semuanya itu terus kemudian
sudah komplit atau sudah lengkap. Bahkan beberapa di antaranya kemungkinan itu tidak benar. Jadi mungkin tercampur dengan mitos, mungkin tercampur dengan cerita-cerita yang tidak masuk akal, atau kadang bias. Bias itu berarti memihak. Misalkan, menulis tentang G30 SPKI, saya seorang yang anti dengan PKI, pokoknya intinya PKI dicap jelek. Nah, itu seperti itu bias. Jadi tidak terus kemudian diteliti, ternyata misalkan PKI ada baiknya, salah satunya memperjuangkan petani dan sebagainya. Nah, itu tidak ditulis. Itu bias. Itu bukan saya terus kemudian pro PKI, bukan. Tapi itu saya hanya mencontohkan bias. Contoh lain misalkan bias itu, karena saya sangat senang dengan dinasti Umayyah, maka yang saya tulis tentang Umayyah adalah hal-hal yang baik saja. Yang buruk-buruk saya buang, tidak saya tuliskan di karya sejarah saya. Lah, itu bias. Makanya, ketika kita membaca tentang karya sejarah di masa lampau atau tentang peristiwa di masa lampau, ya jangan sampai kita itu bias atau kita itu berat sebelah, kita itu tidak adil. Makanya ketika kita menemukan, sumber-sumber di masa lalu requires careful attention, makanya kita butuh untuk berhati-hati dalam memilahnya. Makanya di metode sejarah itu ada yang namanya verifikasi atau kritik sumber. Ketika kritik sumber itu kita harus mengetahui mana sumber yang bisa kita gunakan, mana yang tidak, itu. Different perspective. When doing history, they have to keep in mind that there are many different ways of determining how history happen. Kalau kita sudah berusaha untuk menggali sumber-sumber sejarah, kita nanti akan terbuka wawasan kita. Wawasan kita itu paling tidak hasanah keilmuan kita. Jadi kita tidak terus melulu mengatakan kalau A mengatakan ini benar, kalau B mengatakan ini salah, tidak. Tapi kita berusaha untuk mencari sudut pandang lain untuk bisa menggali peristiwa-peristiwa sejarah dari sudut pandang masing-masing. Itu. One of the key thing to remember is that historians disagree very much over why almost any event happen. Salah satu yang menjadi catatan, bahkan para sejarawan itu sering berdebat, ya bukan berdebat secara langsung, sering memiliki versi masing-masing tentang suatu peristiwa sejarah. Nah, itu tugas sejarawan sekarang. Tugas sejarawan sekarang untuk berusaha me 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 apa itu, menilai lagi atau meneliti kembali, kok bisa ini ada perbedaan pendapat tentang suatu peristiwa itu. In the search for how things happen, we get ideas about how to understand our present world event and what to do about them if anything. Nah, dari kita belajar tentang masa lalu itu, kita belajar tentang para sejarawan masa lalu, tentang bagaimana mereka menceritakan tentang sejarahnya, bagaimana metode-metode sejarah yang mereka gunakan ketika mengumpulkan data, memverifikasi, menginterpretasi, dan menyajikan datanya, kita dapat belajar ya sebagaimana tujuan belajar sejarah lah. Selain kita mengetahui identitas kita juga dapat mengambil ibrah, dapat mengambil pelajaran yang sangat berharga. Kalau misalkan gaya penulisan Herodotus yang positif seperti ini, yang negatif seperti ini, diambil yang positif, yang negatif kemudian dibuang. Seperti itu. Itu dapat menjadi salah satu pembelajaran bagi kita. Dan ke depannya, misalkan, dulu terjadi perang karena ini. Lah, kalau kita sekarang belajar tentang sejarah, kita dapat menghindari itu. Ya, dapat mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari situ. Nah, ini salah satu gambar pembelajaran bagi kita bahwa dalam memahami suatu objek, masing-masing orang itu sebenarnya punya sudut pandang. Ini kalau gambar yang paling besar kan ini seolah-olah dua orang atau sepasang orang dari ada intinya sepasang orang lah, maksudnya sepasang orang tua itu. Padahal kalau kita mau melihat lagi di dalamnya, itu ada gambar yang sebelah kanan yang orang tua itu kan ada gambar seorang yang berkumis, seorang Meksiko itu dia sedang memetik gitar. Terus kemudian yang sebelah kiri itu bahkan sepertinya nggak tahu itu bukan orang Meksiko. Yang di kuping orang tua itu kan itu ada wanita sedang ada di pintu atau jendela itu kan ini menunjukkan bahwa sebenarnya banyak sudut pandang ketika kita melihat sesuatu. Kemudian yang bawah ini gambar gajah ini. Kalau kita melihat secara langsung ini kakinya berapa? Ini kalau kita mengambil sudut pandang mungkin ada yang mengatakan, kakinya ada 5, ada yang mengatakan kakinya 4. Nah, ini kan semacam-macam di tengah seolah-olah ada satu itu. Loh, ini malah belum ada apa itu buntute. Buntut itu apa tuh? Ekor. Nah, sekarang yang gambar ketiga ini face or bird at tree. Ini gambar wajah atau gambar
burung yang sedang mau mencok itu mau hinggap di pohon. Ini kan juga tergantung dari sudut pandangnya. Makanya ketika kita memahami objek sejarah, ya kita harus berusaha untuk mencari dari sudut pandang manapun, baru kemudian kita pilih, oh yang benar itu yang mana. Ini understanding different perspective. Bagaimana cara kita memahami bagaimana kita memahami perbedaan-perbedaan perspektif, perbedaan-perbedaan pandangan tentang sesuatu. To understand how to historian can reach different conclusion regarding the same historical event, it is helpful to ask three questions. Nah, kalau ada dua sejarawan menuliskan satu peristiwa, kemudian mereka saling bersilangan pendapatnya. Misalkan sejarawan A mengatakan B lah, kok ini mengatakan C, padahal mereka sedang mengatakan event yang sama atau peristiwa yang sama. Bagaimana cara kita bertindak terhadap hal seperti itu? Yang pertama, when did they write? Yang pertama, yang jadi pertanyaan untuk memilih mana yang lebih benar itu adalah kapan mereka menuliskan itu. Terus kemudian di bawahnya adalah what access to evidence did they have. Nah, ini akses terhadap sumber-sumber atau bukti-bukti sehingga mereka bisa mengatakan tentang peristiwa tersebut. Nah, nanti ketika kita menanyakan ini nanti akan ketemu, oh mana yang lebih dekat, mana yang kemungkinan mengatakan yang paling benar, mana yang buktinya paling kuat. Kemudian yang kedua, where are they from and does this affect their review? Nah, ini yang kedua adalah sebenarnya mereka itu dari mana atau mereka itu background-nya apa. Ketika mereka menyatakan tentang suatu peristiwa, apakah itu bisa menyebabkan bias, bisa subjektif. Misalkan, oh ini sebenarnya orang Sunni menuliskan Sunni, ya pasti yang bagus. Oh ini orang Sunni yang anti terhadap Syiah. Ketika menuliskan Syiah, ya dia pasti akan menjelek-jelekan Syiah, gitu saja. Makanya ini bisa jadi pertimbangan untuk kita ketika memilah benar tidak yang dikatakan oleh sejarawan A gitu. Kemudian yang ketiga, what is the ideological background that accept their worldview? Nah, sekarang yang nomor 3 adalah selain dia berasal dari mana, kita harus mengetahui kalau di filsafat ilmunya ontologi dia itu dari mana. Ontologi itu berarti sumber pemikirannya dia itu seperti apa, keyakinan dia itu berasal dari mana. Oh, orang Islam menuliskan tentang Islam, ya pasti akan bagus. Orang Islam menuliskan tentang Kristen, orang Islam yang mana dulu? Kalau orang Islam yang dia itu radikal, dia ekstremis, wah pokoknya selain orang Islam semuanya neraka. Ya, seperti itu. Makanya harus dilihat dulu dia itu orang yang seorang historian itu dia itu punya pemikiran seperti apa. Terus kemudian dia itu punya akses terhadap sumber-sumbernya itu bagus apa tidak. Terus kemudian dia berasal dari waktu tersebut atau tidak. Dia yang menyaksikan langsung peristiwa atau tidak. Itu menjadi pertimbangan kita ketika kita menemukan dua orang sejarawan yang saling bertentangan tentang suatu peristiwa. Misal itu di buku masing-masing. Caranya seperti itu. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa di-list di grup. Insya Allah akan saya jawab ketika saya sempat. Ya mohon maaf ya, saya kuliahnya masih seperti ini karena ya keadaan yang menyebabkan saya harus kuliah seperti ini. Maunya ya tetap live dengan jenengan semuanya, tapi insya Allah yang seperti ini sampean malah bisa mengulang-ulang untuk melihatnya gitu ya. Absensi saya pindah lagi ke Siska Ikhlas ya karena ternyata sistemnya sudah terintegrasi ke sana. Kalau misalkan mengalami kesulitan untuk absen, saya buka pokoknya sampai 2 hari ini. Silahkan. Kalau bisa aksesnya adalah ketika malam atau ketika malam atau pagi hari ketika tidak banyak orang yang akses. Kalau misalkan bisa pas jam perkuliahan ya, syukur alhamdulillah. Itu dulu ya. Jadi terima kasih. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan ditanyakan ke saya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.